Grüß Gott, meine Damen und Herren. Halo semuanya, nama saya Herr Tony dan saya adalah orang Indonesia yang kebetulan sedang berkuliah di Jerman. Hari ini saya akan membicarakan mengenai salah satu topik yang boleh dibilang lumayan banyak dibicarakan, terutama mengenai kuliah di Jerman. Yakni, apakah kuliah di Jerman itu gratis? Dan ini adalah bahan jualan dari banyak sekali agen pendidikan yang berusaha untuk mengikat mereka yang baru lulus dari SMA atau bentar lagi lulus untuk menggunakan jasa mereka agar mereka bisa kuliah di Jerman. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai fakta tersebut apakah betul atau salah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sistem pendidikan di Jerman itu dibiayai, yang sebenarnya baru saya akan menjelaskan apakah kuliah itu beneran gratis atau tetap kita harus bayar. Pertama-tama, tentunya sistem pendidikan terutama di perguruan tinggi itu tidak hanya melibatkan mahasiswa dan dosen, melainkan juga berbagai tenaga kerja seperti teknisi laboratorium, teknisi IT, teknisi administrasi, dan juga termasuk international office yang akan mengurus kebutuhan kalian semua sebagai mahasiswa asing ketika kalian sudah berada di Jerman. Nah, tentunya nggak ada vakansi yang gratis. Itu semua dibiayai dari mana? Disinilah sistem pajak Jerman itu bekerja. Jadi pajak Jerman itu termasuk lumayan tinggi. Kalian beli barang, kalian akan membayar pajak sebesar kira-kira 21%, ada juga yang hanya 7%. Namun jika misalnya kalian nanti bekerja, lalu kalian nikah dan punya anak, maka ada banyak sekali pajak yang harus dibayar. Bahkan paling tinggi bisa mencapai 45%. Yang bagus dari Jerman adalah penerimaan pajak mereka boleh dibilang lumayan tinggi dan lumayan ketat dikontrol sehingga setiap orang harus membayar pajak ini. Dan pajak ini juga pasti sebagian disalurkan ke pendidikan. Dan mereka memilih untuk menyalurkan ini termasuk untuk mensubsidi biaya kuliah. Karena menurut mereka pendidikan, terutama di perguruan tinggi, itu bukan hanya bagi mereka yang mewah dan hanya bisa bayar. Pendidikan itu juga ada hak dasar bagi setiap orang agar mereka bisa bersaing di dunia global. Dan ini alasannya mengapa banyak sekali orang yang terpikat untuk kuliah di Jerman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sebetulnya kuliah di Jerman itu gratis? Sama sekali. Dan jawabannya adalah bisa iya dan juga bisa juga tidak. Ya, karena paling tidak untuk sebagian besar negara bagian Jerman, kalian tidak membayar uang sepeser pun ke perguruan tinggi tempat kalian kuliah. Namun khusus di negara bagian Baden-Württemberg, di mana kalian akan menemukan banyak sekali universitas terbaik di Jerman, antara lain Universitas Stuttgart, Karlsruhe Institute of Technology, Universitas Heidelberg, lalu juga Freiburg, termasuk juga Studienkolleg di Konstanz dan juga di Karlsruhe, akan dibebankan biaya sebesar 1.500 euro per semester kepada mereka yang bukan berasal dari Uni Eropa. Namun, kalaupun misalnya kalian tidak membayar uang ini kepada perguruan tinggi, kalian pasti harus tetap membayar iuran semester atau yang disebut dengan semester Gebühr, atau istilahnya adalah sumbangan sarana pendidikan yang besarnya tergantung sebesar 50 euro untuk kota-kota kecil hingga 300 atau bahkan 400 euro kepada kota-kota besar, dan ini dibayarkan kepada sebuah yayasan yang disebut dengan Studentenwerk. Jadi Studentenwerk ini adalah sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan untuk istilahnya adalah menjaga supaya mahasiswa itu tidak harus dipusingkan dengan hal-hal yang berada di luar dunia perkuliahan. Mereka menyediakan antara lain asrama untuk tempat tinggal, yaitu makan yang sangat murah di Mensa, dan juga konseling untuk psikologi, untuk beasiswa, dan juga untuk uang subsidi dari pemerintah Jerman. Nah, mungkin sekarang ada beberapa dari kalian yang bertanya, sebetulnya buat apa sih saya bayar uang semester Gebühr itu? Apa manfaat yang saya bisa rasakan? Nah, dibandingkan dengan negara lain, termasuk Indonesia, di mana kalau kalian misalnya bayar uang kuliah dan uang gedung, manfaat yang kalian rasakan itu hanya berlaku di dalam gedung kuliah, dan di luar gedung kuliah itu, ya, masa bodoh lah mereka. Maka, kalian di Jerman itu akan mendapatkan juga manfaat di luar gedung kuliah. Nah, contoh pertama adalah seperti yang saya bilang, yang ditawarkan oleh Yayasan Studentenwerk ini adalah asrama. Asrama adalah salah satu tipe akomodasi di Jerman yang sangat murah dibandingkan dengan tipe tempat tinggal lainnya.
Harganya berkisar antara 200 euro sampai 300 euro tergantung seberapa baru asrama ini dan undian yang kalian dapatkan. Karena ini saking murahnya, banyak sekali murid yang harus masuk daftar tunggu dan bisa mencapai 1 semester atau bahkan di kota besar hingga 4 semester. Nah, fasilitas dari asrama ini boleh dibilang lumayan enak. Kalian tidak perlu bawa atau bahkan beli mebel karena di sana sudah ada ranjang, sudah ada meja belajar, dan sudah ada dapur dan juga kamar mandi yang lumayan lengkap. Paling juga yang fasilitas tambahannya adalah seperti mesin cuci dan pengering yang mungkin kalian masih harus pakai koin. Cuman lebih dari itu, kalian paling harus beli yang kecil-kecil dan itu udah lumayan sangat menghemat uang. Nah, yang kedua adalah mensa. Mensa ini adalah kantin tempat makan di mana kalian bisa dengan harga yang sangat murah, yakni hanya sekitar 2 euro atau 3 euro, kalian bisa makan yang sehat dan dengan enak dan juga kenyang. Kalau misalnya kalian makan di luar restoran, itu harganya bisa ya 4, 5, 6, 7 euro, dan opsi yang ditawarkan pun juga sebetulnya tidak banyak kalau makannya murah. Sedangkan kalau kalian misalnya makan di mensa, itu kalian bisa dengan harga yang sama bisa 4 sehat, 5 sempurna, 6 kenyang. Dan kalian di sini bisa lihat salah satu contoh harga makanan perbandingannya jika kalian adalah mahasiswa, jika kalian adalah guru atau dosen atau karyawan, dan jika kalian adalah tamu. Lihat kan, harganya bisa lebih murah bahkan hampir setengahnya. Yang ketiga adalah semester tiket. Semester tiket ini adalah tiket yang berlaku sama 1 semester, di mana kalian bisa sepuasnya naik transportasi umum yang berlaku sesuai dengan daerah jangkauan yang tercakup dalam semester tiket ini. Nah, tergantung dengan negara dari agen transportasinya, kalian bisa naik hanya dalam wilayah lingkup yang terbatas atau bahkan bisa satu negara bagian. Seperti yang berlaku di negara bagian Hessen dan juga negara bagian Nordrhein-Westfalen. Dan cukup tunjukin kartu mahasiswa kalian seperti ini, maka kalian bisa naik transportasi umum ini sepuasnya. Nah, lalu juga yang keempat adalah penunjukan teater. Di beberapa kota, penunjukan teater ini gratis. Kalian tidak perlu bayar uang sepeser pun untuk beberapa pertunjukan. Dan ini sangat bermanfaat menurut saya kalau kalian misalnya benar-benar suka teater. Dengan pertunjukannya sama, kalian harus bayar 30 atau bahkan 40 euro untuk khalayak umum. Sedangkan untuk mahasiswa, kalian tidak perlu bayar uang sepeser pun dan kalian bahkan mendapatkan alokasi tempat duduk khusus, baik di depan maupun di belakang. Yang kelima adalah dalam bidang bimbingan dan juga administrasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Studentenwerk juga menawarkan banyak sekali bimbingan yang berkaitan dengan antara lain soal psikologi, soal beasiswa, dan juga soal BAföG atau berbagai subsidi dari pemerintah Jerman untuk membantu biaya hidup. Dan juga kalau kalian bisa tinggal di asrama, kalian akan mempunyai salah satu orang dari Studentenwerk ini yang bertugas sebagai perwakilan atau contact person. Kalau kalian misalnya di apartemen ada yang rusak dan perlu diperbaiki, atau juga bisa ada barang rusak biar mereka bisa ganti. Sama itu bukan ya salah kalian, dan juga itu adalah barang infrastruktur dari Studentenwerk ini. Oke, ini aja yang bisa aku sampaikan mengenai mitos antara lain bahwa kuliah di Jerman itu gratis, dan kalau kalian misalnya bayar, apa manfaat yang kalian bisa dapatkan dari semester Gebühr ini. Aku harap video ini bisa membantu kalian untuk membantah mitos ini, tapi tentunya kuliah di Jerman itu masih jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat atau pokoknya intinya negara bahasa Inggris atau juga Indonesia sekalipun. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat mengenai studi dan Jerman dan juga belajar bahasa Jerman. Akhir kata, saya Hertoni undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tschüss.